sudah mengetahui bagaimana arah kebijakan strategis dan juga bagaimana komitmen dari segi legislasi, kita ingin tahu Bu, bagaimana outlook transisi energi di tahun 2026 ini? Mungkin dengan bekal yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 dan kemudian program andalan apa saja nih Bu yang akan digenjot? Baik, terima kasih. 2025 ini challenging ya, karena kita itu sebetulnya sangat ingin mencapai bauran energi 16% dan sempat tercapai di semester 1. Dan memang di Desember akhirnya terkoreksi menjadi 15,75, itu bauran energi kita cukup cukup mendekati angka yang ditentukan di RUKN. Jadi di rencana umumnya kita mendekatilah. Jadi 16 itu memang target ya 2025. Nah, kita lihat kalau di RUKN itu sampai dengan RUPTL berakhir di 2034, sebetulnya target bauran kita itu sampai dengan 30% di situ. Jadi saat ini kalau di sektor ketenaga listrikan, bauran kita sudah mencapai 16,25%. Tetapi kalau bauran energi mixnya itu 15,75, karena di situ ada faktor listrik dan non listrik. Jadi untuk listriknya sudah lumayan, jadi naik ke 16,25%. Nah, di sini kita juga ada kontribusi dari biodiesel. Jadi program-program bioenergi seperti biomasa itu juga menunjang bauran energi di sektor non listrik. Jadi ini capaian yang cukup signifikan karena di dalam 5 tahun terakhir itu dalam 1 tahun belum pernah menambah 1,3 giga untuk EBT. Dan ini memicu semangat kita juga, investasi juga kita naik ya. Jadi dari sini kita lihat tambahan kapasitas terpasang untuk EBT itu tercapai di 2025 adalah 15 giga 630,630. Jadi sekitar 15.630 megawatt. Dan ini mostly terdorong dari hidro dan panas bumi juga bioenergi. Nah, kita targetkan di 2026 nanti bisa tambah lagi menjadi 16,695. Nah, ini yang kita harapkan nanti di tahun 2026 lebih dari itu, lebih dari target ya. Dan untuk investasi, kita melihat investasi ini bertambah. Jadi investasi EBT cukup signifikan, target kita hanya 1,5 billion US dollar tetapi tercapai 2,2. Hampir 2,3 lah, 2,3. Nah, ini yang kita dorong dan ini terdongkrak dari panas bumi dan hidro. Jadi investasi ini sudah tercapai 2,284 billion US dollar. Nantinya di tahun 2026 kita juga targetkan lebih dari itu. Moga-moga capaiannya lebih dari itu. Kalau target secara normal nanti 2 billion US dollar, ada tambahan lagi ya dari khusus EBT. Dan dorongan investasi-investasi ini sekarang kita lakukan dengan deregulasi proses. Jadi saat ini kalau kita melihat realisasi investasi kan dari panas bumi cukup banyak. Ini karena saat ini lelang panas bumi dipercepat nih oleh Pak Menteri. Jadi kadang-kadang kita memerlukan beberapa bulan gitu ya. Sekarang lelang dengan online. Jadi waktu September lalu sudah ditetapkan lelang online pertama kali. Jadi bisa diakses internasional, nasional, sudah bisa akses di webnya Kementerian SDM dengan aplikasi Genesis, namanya Genesis. Nah di situ sudah online. Nah ini di panas bumi, kita harapkan investasinya mulai tergerak naik, karena saat ini juga ada lelang-lelang panas bumi yang kita over ke internasional. Ini offering dari 10 lokasi geothermal. Nah, ini kalau kita lihat sebarannya bisa ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Jadi Maluku juga kita lihat salah satu potensi yang nanti bisa mendorong pemanfaatan EBT di sektor mining industry. Jadi ke depan kita harapkan bisa sektor-sektor yang ya padat fosil itu bisa mulai bergerak untuk
menggunakan renewable. Nah, dari sini kita juga ada banyak program ya Mbak ya untuk penerjemahan bauran EBT yang makin bergerak naik. Kita ada program bioenergi. Nah, di bioenergi ada biodiesel yang 1 tahun kemarin sudah tercapai, baru setahun ini kita accelerate untuk 40% di 2025 dan sudah mendongkrak devisa. Dan ini penambahan devisanya mencapai 130 triliun dan peningkatan untuk nilai tambahnya sebesar 20,4 triliun. Dan alhamdulillah sudah menggerakkan tenaga kerja on farm dan off farm itu 1,8 juta, bahkan hampir 2 juta ya, 2 juta orang, dan penurunan emisinya juga lumayan banyak. Nah, ini akan kita dorong terus, tahun ini masih B40, tetapi kita sekarang melakukan uji coba untuk B50 juga. Jadi 50% akan bagaimana, saat ini baru tes di lapangan. Di sektor otomotif sudah per hari ini sudah 20.000 kilometer, jadi kita harapkan nanti sampai 50.000 kilometer dan kita bisa dorong lagi. Selebihnya mungkin program bioetanol, bioaftur juga kita dorong. Minta tanggapan Bu Enia juga Bu terkait dengan hal ini, sinergitas seperti apa yang tengah dilakukan dan juga mungkin langkah-langkah yang akan digenjot lagi di tahun 2026 untuk bisa mendukung manfaatan EBT hingga juga nanti di off-taker listrikan. Tadi disebut pelaksanaan RUPTL itu kan memang diharapkan the greenness ya. Ya. Kalau kita berakhir nanti bisa bauran EBT juga 30%. Nah, dari sektor tadi yang sudah disebutkan Pak Edi dan Pak Heldi kan tentang PLTS. Memang pembangkit listrik tenaga surya ini mendapat porsi 17 giga di dalam RUPTL. Tetapi memang ada arahan tambahan untuk percepatan, kita sedang diskusikan itu. Dan target untuk pelaksanaan di RUPTL sendiri, tadi ada banyak energi-energi baru yang masuk seperti dari laut, PATL, itu ada 40 megawatt. Lalu ada nuklir memang ada 500 megawatt. Lalu ada sampah ada sekitar 32 ya kalau nggak salah ya. Nah dari sini target kita untuk merealisasikan itu, kita sekarang sudah ada izin dari pemerintah untuk merubah Perpres 112. Jadi harga EBT akan kita tetapkan, sekaligus sudah kita review ya sejak dari 2021 itu kita review. Nah kita adakan update percepatan di regulasi untuk kita tuangkan di dalam revisi dari Perpres 112 yang selama ini melihat ini kok kurang agresif nih EBT-nya begitu. Karena nanti kita adakan satu batasan harga juga gitu. Jadi sering ada keluhan mungkin dari para pengembang ya mengenai harga tertingginya, lalu bagaimana harga terendahnya, seperti itu negosiasinya cukup alot sehingga nanti kita buat satu skenario di dalam revisi Perpres 112 untuk memfasilitasi membuat satu terobosan-terobosan karena banyak delay di dalam kegiatan COD dari RUPTL tersebut. Nah ini kita akan bantu untuk percepat. Salah satunya itu, lalu ada beberapa regulasi yang sekarang juga sedang dibahas yaitu revisi peraturan pemerintah nomor 14. Itu juga tentang kolaborasi PLN. Jadi PLN kan bermitra nih dari RUPTL itu 70% investasinya itu dari IPP. Jadi dari swasta. Nah, konsep swasta ini juga bagaimana PLN juga bisa berperan dengan mitra dengan lebih smooth gitu. Nah, ini tertuang di dalam revisi PP 14. Jadi deregulasi semacam itu Mbak yang kita lakukan. Lalu di Perpres sampah, Perpres yang tentang pembangkit listrik waste to energy ya khususnya, waste to energy itu juga sudah ada terobosan bahwa keluarnya izin untuk membangun sekaligus menjadi penugasan ke PLN. Jadi ini juga baru nih, biasanya ada negosiasi lagi. Nah sekarang sudah tidak ada. Nah nanti di konsep
revisi PP 14 itu sekaligus dengan Perpres 112 juga akan model yang lebih simpel. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa mendukung dan Jadi ada mempercepat. berbagai dari regulasi yang dilakukan ya Bu ya untuk mengakselerasi tadi investasi EBT. Kalau saya minta tanggapan ke Bu Enia tadi Pak Edi katakan terkait dengan intermittency kemudian base load. Nah ini bagaimana dengan pengembangan EBT yang sudah dijalankan dan mungkin yang investor juga sejauh ini sudah tertarik tapi di satu sisi mempertimbangkan bagaimana biaya produksi tadi Bu. Untuk base load itu kalau secara teori kan kita punya 2 sumber sekarang sebagai pengganti fosil ya. Adalah pembangkit listrik tenaga air, itu berbagai ukuran, lalu panas bumi. Jadi base load-nya 2. Kalau intermittency kita bicara surya, kita bicara angin, kita bicara energi yang lain ya. Ini surya dan angin ini potensi besar, tapi paling besar memang benar surya. Nah di surya untuk intermittensinya bisa di cover dengan baterai. Nah baterai ini targetnya 10 giga di dalam RUPTL, 10 giga. Nah di sini saat ini kita sudah mengeluarkan peraturan menteri nomor 19 untuk hybrid system. Sebentar lagi Kemennya akan keluar untuk masalah harga hybrid karena kombinasi antara PLTS dengan baterai, terus baterainya berapa banyak. Biasanya kalau yang harga sekarang PLTS itu baterainya smoothing. Smoothing itu mengcover sedikit lah bukan sebagai base load. Jadi istilahnya kalau di satu daerah tertentu dia sudah nyimpen di baterai, nanti baterainya itu digunakan pada malam hari selama beberapa jam. Nah ini targetnya untuk mengganti diesel. Jadi program dedieselisasinya PLN nanti bisa berjalan. Ini harga PLTS tadi benar mulai turun nih, mulai turun. Lalu baterai kita harapkan bisa disupport dari lokal. Saat ini kalau kita bilang hilirisasi nikel itu kan ke arah baterai. Nah baterainya selain mungkin nanti bisa di kendaraan juga terutama di power storage, di power generation. Jadi sebagai base itu tadi, baterai energi storage system. Nah di sini kombinasinya mau dipakai untuk 4 jam, untuk 6 jam, untuk 8 jam, nanti harganya berbeda-beda. Nah ini yang kita sekarang sedang studi, review BPKP sudah selesai, nanti kita keluarkan di dalam bentuk keputusan menteri. Karena ini akan menjadi guidance ya. Dan nanti di daerah-daerah terpencil misalnya dedieselisasi di suatu daerah, karena sekarang harga diesel di daerah itu tertinggi, kita bukan hanya bicara 40 sen, 20 sen, tetapi sudah ada yang harganya itu 119 sen, which is lebih dari $1. Nah ini di berbagai tempat di kita itu banyak sekali. Nah kombinasi hybrid solar dengan baterai itu akan menjadi solusi untuk dedieselisasi Mbak. Nah nanti di berbagai daerah itu kita kalikan dengan faktor, jadi memang harganya berbeda-beda ya. Di Jawa nanti landed price-nya berbeda dengan Maluku dan seterusnya. Ini akan membantu. Oke, tadi di awal juga Ibu Enia sempat mention terkait dengan rencana implementasi B50. Nah ini update-nya seperti apa, kemudian bagaimana kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan industrinya Bu Enia? Ya, ini kita sudah juara dunia untuk biodiesel. Tidak ada negara lain yang menerapkan 40% diesel yang mengandung biofuel. Dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus karena kalau B40 sekarang diterapkan untuk terutama untuk 2026, Pak Menteri kemarin sudah hitung bahwa nanti kita bisa stop impor solar. Karena memang CN48 yang digunakan untuk menjadi campuran di biodiesel itu bisa dihasilkan dari RDMP kilang Balikpapannya Pertamina. Nah dari sini kita sudah membuktikan bahwa selama 15 tahun terakhir kita mulai dengan B2%, 2,5% waktu itu sudah membuktikan bahwa hilirisasi dari CPO ini sudah berlanjut sedemikian rupa. Dan kita sudah meng-create penghematan devisa negara yang cukup besar. Nah dari biodiesel kita olah lagi dengan adanya bioaftur. Saya rasa kalau bioaftur kita langsung progresnya lebih cepat, kita bisa juara 1 tuh. Karena belum ada, sekarang negara lain baru bisa bicara 1% dan itu pun dari sumber yang diimpor dari negara lain termasuk dari kita. Nah
ini yang akan segera juga dimandatorikan oleh Pak Menteri nanti dalam Kepmen, roadmap pentahapan bioenergi kita akan segera keluarkan. Nah, bioaftur ini salah satu potensi bagi Indonesia untuk masuk ke ranah dunia dan kita bisa menjadi hub di Asia Pasifik nih. Jadi tidak perlu bergantung dari negara lain, sumbernya dari kita. Dan kita itu biodiversity, negara yang mempunyai biodiversity terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Jadi biofuel menjadi andalan. Dan yang terakhir kita ingin dorong adalah bioetanol nih. Bioetanol yang nanti bisa mungkin segmented atau per daerah karena bisa desentralisasi. Jadi kita harapkan penghasil bioenergi, baik itu mungkin biodiesel, CPO maupun bioetanol, itu bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena sekarang logistik untuk mengirim ke Indonesia Timur kan mahal nih. Nah, kita sebetulnya berharap ada industri-industri yang meng-create biofuel itu bisa di Papua, bisa di Maluku, Nusa Tenggara. Kalau bioetanol kita punya potensi bahwa bisa diproduksi dari berbagai macam sumber. Bioetanol bisa dari kasava, ketela, tetapi kita arahkan untuk ketela pahit. Lalu kalau tebu of course, karena itu kemungkinan akan menjadi paling murah, tebunya dari molasesnya, dari waste-nya. Lalu kita juga bisa bicara kalau di daerah Gorontalo kan kebanyakan jagung ya produksinya ya, daerah Sulawesi Utara tuh. Itu bisa juga dari bonggolnya jagung. Gitu. Jadi ada berbagai macam potensi yang kita punyai di berbagai daerah sehingga sumber bahan bakunya itu bisa decentralized, bisa didapat di mana-mana dan akhirnya kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan harga yang murah juga.